bersama saya Jihan Novita. Saudara, pernikahan sepasang suami istri dari Pacitan, Jawa Timur, Tarman dan Sheila menyedot perhatian publik. Tak hanya soal menawarkan narasi cinta yang tak mengenal batas usia, tetapi juga soal angka mahar yang fantastis berupa cek senilai 3 miliar rupiah. Namun belum lama mengarungi bahtera rumah tangga. Kisah manis kakek Tarman dan Sheila seketika berubah genre dari drama romantis menjadi seri kriminal. Kebahagiaan yang dirajut oleh janji suci dan mahar fantastis senilai 3 miliar rupiah itu ternyata hanyalah ilusi semu. Cek itu terbukti palsu, saudara, dan membuat kakek Tarman harus berurusan dengan hukum. Cek senilai 3 miliar rupiah, saudara bayar tunai. Saya terima nikahnya Sheila Arika binti. Sah, barokallah. Mas kawin, alat sholat dan cek 3 miliar rupiah dibayar tunai, diucapkan lantang oleh kakek Tarman saat akad nikah di Pacitan, Jawa Timur pada 8 Oktober lalu. Sang mempelai pria, Tarman, yang berusia 74 tahun, akhirnya resmi mempersunting sang pujaan hati Sheila yang berusia 24 tahun. Kebahagiaan itu pun terpancar dari kedua mempelai. Seperti cerita pernikahan bermahar fantastis lainnya, kisah cinta kakek Tarman dan Sheila yang berakhir di pelaminan pun tak luput jadi sorotan masyarakat. Ada yang positif, tak sedikit ada yang mencibir. Tapi bagi kakek Tarman dan Sheila, jarak usia yang terpaut jauh tak jadi soal selama cinta keduanya terus bersemi sampai akhir hayat. Saudara, baru menjalani bahtera rumah tangga, kehidupan pasutri baru ini sudah diuji gelombang kehidupan. Reaksi publik yang mulanya positif dengan kisah cinta kakek Tarman dan Sheila lama-lama menjadi ton negatif. Semua bersumber dari selembar cek mahar senilai 3 miliar rupiah. Cek bernilai fantastis ini mengundang tanda tanya besar dari berbagai pihak. Apakah benar cek 3 miliar ini asli? Dan saudara, kabar tak sedap terus datang menghampiri kehidupan pasutri ini. Sang mempelai pria, kakek Tarman, bahkan diterpa isu miring. Tarman dituduh kabur usai pernikahan dengan membawa beberapa barang milik keluarga mempelai perempuan. Namun, isu ini dibantah oleh keluarga mempelai perempuan dan menyebut pasutri ini tengah berbulan madu. Gara-gara kehebohan ini, polisi sampai ikut turun tangan, saudara. Polisi bahkan mendatangi rumah keluarga Sheila. Dan saat dikonfirmasi oleh perangkat desa dan pihak Polsek Bandar, keluarga pun membantah jika kakek Tarman kabur. Keluarga pun menjelaskan bahwa pasangan ini tengah berbulan madu ke wilayah Ponorogo dan Purwantoro juga Wonogiri. Bahkan keluarga menduga keduanya juga pergi untuk mencairkan cek senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar pernikahan. Mboten kabur nggih niku nggih halimun lah bulan madu nggih pamitan. Kalih kula nggih pamitan mengatakan. Kapan itu pergi dari rumah itu? Kemarin. Pukul berapa? Sekitar jam 9. Tapi kalau saya intinya gini tuh Mas, ya percaya sama anak lah intinya kayak gitu. Karena rumah tangga kan nggak sehari, 1 minggu, 1 bulan kan tidak. Gitu. Selamanya. Iya. Apalagi ya menurut saya itu mahar segitu ya nggak mungkin lah ini. Usai isu kaburnya kakek Tarman dibantah
persoalan lain datang menghampiri kehidupan pasutri baru ini. Salah satu vendor, AV Media, yang mengurus dokumentasi dan sound system pada pernikahan Tarman Sheila, mengungkap jika kakek Tarman ternyata belum melunasi vendor terkait jasa dokumentasi pernikahan. Tak hanya vendor dokumentasi, vendor dekorasi juga mengaku belum menerima biaya pelunasan jasa mereka. Dari teman-teman semuanya ya, Mas, sudah dibayar apa belum? Mas, udah dilunasi apa belum? Jadi saya sendiri dijanjikan oleh pihaknya Site untuk pembayaran bakal dilunasi di hari Senin. Dan sekarang itu udah hari Selasa, berarti udah meleset ya guys ya. Namun sampai sekarang nggak ada keterangannya. Nah, saya harus gimana nih? Komen ya. Banyaknya persoalan yang menghampiri pernikahan kakek Tarman membuat publik bertanya, siapa sebenarnya kakek Tarman ini? Ternyata saudara, pria asal Karanganyar ini memiliki jejak gelap. Ternyata Tarman merupakan seorang residivis kasus penipuan dan pernah dipenjara selama 2 tahun pada 2022 silam. Saat itu, Tarman melakukan penipuan senilai 240 juta rupiah pada rekannya sendiri dan diproses hukum di Polres Wonogiri, Jawa Tengah. Dan karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang menyelimuti kakek Tarman akhirnya dilaporkan ke polisi. Bukan oleh keluarga sang istri, melainkan orang lain, saudara. Dengan membawa bukti foto lembaran cek 3 miliar rupiah kakek Tarman, 2 warga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur melaporkan kakek Tarman ke polisi atas dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Lagi-lagi, di sini polisi turun tangan menangani drama mahar miliaran kakek Tarman. Dugaan negatif dari publik ternyata jadi kenyataan pahit, saudara. Apa yang selama ini dibantah oleh keluarga ternyata tak terbukti. Dari penelusuran Polres Pacitan, cek bernilai 3 miliar rupiah itu ternyata palsu, saudara. Meski keluarga tak melaporkan ke polisi, namun polisi menemukan ada unsur pidana dari tindakan kakek Tarman. Setelah 3 kali mangkir dari panggilan polisi, kakek Tarman akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hilang sudah sosok Tarman, si kakek tajir. Ia kini harus berhadapan dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Yang bersangkutan di panggilan yang keempat hadir, namun seperti dugaan awal kami juga yang bersangkutan tidak membawa cek 3M tersebut dengan alasan ceknya hilang. Standar nomor seri cek hanya ada 6 digit. Sedangkan dalam cek yang diduga palsu tersebut tersebut ada 7 digit. Sehingga dinyatakan oleh saksi ahli bahwa cek tersebut palsu. Lalu apa alasan kakek Tarman nekat memalsukan mahar cek senilai 3 miliar rupiah? Usut punya usut, Tarman mengaku cek palsu senilai fantastis tersebut digunakan demi meyakinkan keluarga mempelai perempuan agar dapat menikahi sang kekasih, saudara. Ia ingin dinilai sebagai seorang miliarder. Tarman kemudian mencetak sendiri cek bernilai fantastis. Bahkan agar kesan kakek tajir semakin meyakinkan, pada pernikahan Tarman membagi-bagikan uang 100.000 rupiah pada setiap tamu undangan. Padahal uang ini adalah hasil menggadaikan mobil rental, saudara. Saudara dengan menggunakan 3M itu dan bagaimana caranya sehingga
biar istri saya mau. Nah, jelas ya. Udah, cuma itu. Berarti Anda menggunakan cek itu sehingga korban percaya. Polisi sudah beberapa kali membujuk pihak keluarga istri Tarman untuk melapor terkait pemalsuan cek ini. Namun, istri dari Tarman tetap enggan melaporkan terkait penipuan karena masih cinta, saudara. Biar soal urusan mahar menjadi urusan pribadi Tarman dengan sang istri. Keluarga perempuan terutama mempelai perempuan dalam hal ini Mbak Sheila, dan disampaikan bahwa untuk mahar ini adalah urusan pribadi saya dengan Mbak Tarman. Oleh sebab itu kami tidak akan melaporkan segala sesuatunya berkaitan dengan apakah cek ini bisa dicairkan ataupun tidak. Saudara, kasus kakek Tarman menjadi pengingat bahwa cinta memang bisa membuat mata hati menjadi buta. Karenanya, ada baiknya kita selalu waspada dan tidak mudah tertipu oleh janji-janji manis kemewahan yang tidak masuk akal agar tidak terjerumus dalam penyesalan. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai selain diancam sanksi pidana, 6 polisi tersangka pengeroyok jual debt kolektor hingga tewas terancam dipecat. Tetaplah di berita utama.